Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Ahmad di Tike, Mamuju, Sulawesi Barat. Maka semoga Allah memberikan kepada kita yang hadir di masjid ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Qulu amin. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan untuk menghancurkan kebid'ahan. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sunnah-sunnahnya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar dijauhkan. Dan begitu pun pendalilan di dalam hadis perintah melaksanakan sunnah dan mematikan bid'ah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Irbad ibni Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Maka di dalam hadis Irbad ibni Sariyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang hidup setelah meninggalnya aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti akan kalian dapati ikhtilaf, perselisihan sesama kaum muslimin yang banyak. Maka bagaimana solve problem, bagaimana pemecahan, bagaimana terapi dan pengobatan di saat terjadi kebid'ahan yang banyak, dan di saat terjadi perpecahan sesama kaum muslimin dikarenakan mulai mereka melaksanakan sunnah dan ada yang melaksanakan kebid'ahan. Maka jawaban dari Nabi sebagai obat
dari penyakit fasayara ikhtilafan katsira, akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, diobati dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Pertama, mengikuti sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mengikuti sunnahnya para salafus saleh, dari para sahabat, para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Maknanya pegang teguh, keep the faith, peganglah teguh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari 3 tabi'i yang meriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah. Yang pertama Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami, dan dia rawi yang majhul, unknown, tidak diketahui keadaannya. Namun diiringi oleh Hujr ibnu Hujr, dan dia juga majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Dan jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Yahya ibnu Abi Muta, dan Yahya ibnu Abi Muta telah ditautsik oleh Duhaim ad-Dimashqi bahwa dia rawi yang thiqah, meskipun ada isyarah dia tidak mendengar dari Irbad ibn Sariyah. Maka dari 3 tabi'in yang meriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah, bisa naik hadis ini paling sedikit kepada derajat hasan li ghairi. Dan telah disahihkan hadis ini oleh para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka di dalam hadis ini jelas bahwa kita diperintahkan hanya untuk menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Dan begitu pun di riwayat Muslim dari Jabir ibni Abdullah, seperti di awal khutbah kita sebutkan, wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka sebaik-baiknya petunjuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah menganggap perkara-perkara yang bukan dari sunnah dianggap sunnah dan melaksanakannya, maka ini perkara yang bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Maka seluruh yang namanya kebid'ahan, kesesatan. Maka tidak ada di antara kita yang mengatakan bid'ah hasanah. Itu hanya ucapan manusia, bukan dari ucapan Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan adalah sesat. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah dan mematikan kebid'ahan, di sana banyak adillah yang menyebutkan selain itu tentang kewajiban kita mengagungkan sunnah dan adanya iqab, adanya punishment, adanya adab yang perih dan pedih yang diberikan secara kontan di dunia ini sebelum di hari akhirah bagi mereka para penyelisih sunnah-sunnah Nabi. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin, jika kita mendengar di sana ada dalil ini adalah sunnah, maka lakukanlah. Karena Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu an amrihim wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Maka di dalam ayat ini disebutkan, jika sikap seorang muslim dan sikap seorang mukmin diperintahkan oleh Allah, ini sunnah. Dan sunnah itu macam-macam. Ada yang wajib dan ada yang mustahab, mendapatkan pahala bagi yang melaksanakannya dan tidak mendapatkan pahala bagi yang meninggalkannya. Maka ditetapkan ini sunnah. Maka bagi seorang mukmin, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah,
Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu amran, jika Allah menetapkan ini sunnah, ini wajib, ini mustahab, kemudian memilah dan memilih perkara-perkara yang lain, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka telah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan di sana di dalam ayat yang lain juga, di mana Allah mewanti-wanti melaksanakan beware caution, perhatian, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Beware, caution, hati-hati kalian wahai manusia. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri, hati-hati bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad, an yusibahum fitnah. Pertama, bisa jadi dia diberikan fitnah. Disebutkan oleh para ulama, maknanya dijadikan di hatinya fitnah, cinta kepada kemaksiatan, membenci kepada sunnah, cinta kepada kebid'ahan, membenci kepada sunnah. Ini yang pertama, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, atau bisa jadi diberikan adab yang perih dan pedih di dunia sebelum di hari akhirat kelak. Maka dua ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang pengagungan sunnah. Maka kita sebagai ahlu sunnah, please jangan hanya mengaku ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah komitmen, ini sunnah Nabi dihidupkan, ini bid'ah dijauhkan. Itu ahli sunnah. Bukan ahli sunnah bagaikan pakaian, seperti Syekh kami Mukbil mengatakan, bukanlah ahli sunnah bagaikan pakaian. Jika kita berkumpul di antara ahli sunnah mengaku ahli sunnah, namun di saat disuruh mempraktekkan sunnah, maka semua orang melepaskannya bagaikan pakaian saja. Tidak. Maka di dalam dua ayat ini diperintah kita untuk mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Dan bahkan tidak cukup mengagungkan, di sana ada ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, agar kita tidak menyelisihi sunnah yang disunahkan oleh Nabi, karena diancam jika kita menyelisihinya bisa jadi diazab di dunia sebelum di hari akhirat. Dan kami akan memberikan hadis-hadis yang sahih, contoh-contoh, examples, bagaimana di dalam hadis-hadis ini Allah dan Rasulnya memberikan iqab yang langsung, down payment di dunia sebelum di hari akhirat kelak bagi mereka orang-orang penyelisih sunnah. Yang pertama disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang disebutkan di dalam sanadnya, haddatsana Ismail, haddatsana Ayub, an Ikrimah, an Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yusroba min fisiqa. Maknanya, berkata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang minum dari mulut teko atau ceret, di mana teko ataupun ceret ini diminum untuk orang banyak, kemudian dia meminumnya tanpa menggunakan gelas atau membaginya ke cawan sehingga orang merasa jijik kepadanya. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ibrahim, maknanya Ibrahim ibnu Ulayyah, imam, dari Ayub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, imam, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, imam. Maka sanad hadis ini musalsal bil a'immah, sanadnya sahih, semua rijalnya imam. Maka kesahihan hadis ini menunjukkan bahwa dari sunnah kita tidak meminum dari teko langsung ataupun dari ceret langsung, terutama bagi mereka orang-orang yang minum berjamaah seperti para santri dan sebagainya, maka minum dengan gelas kemudian diminum, bukan langsung dari teko sehingga merasa jijik orang yang setelahnya. Kemudian kata Ayub As-Sikhtiyani, di saat disampaikan hadis ini,
Laqad umbitu, kata Ayyub As-Sikhtiyani perawi hadis ini, imam muhaddits, aku telah diberi kabar bi anna rajulan qad sami'a hadzal hadis wa yasrab min fi as-siqa, telah sampai kepadanya hadis ini, kemudian dia meminum tetap dari mulut teko dengan anggapan tidak peduli, ini hanya sekedar sunnah. Maka disebutkan fa kharajatil hayyah min fis siqa, maka keluar hayyah dari mulut tekonya. Apa itu hayyah? Hayyah adalah kalau di Arab menyebutkan nama-nama binatang dengan jelas dan detail. Maka hayyah adalah jenis ular yang pendek dan gemuk dan beracun. Kepalanya seperti hati segitiga. Ini dinamakan di Indonesia dengan bandotan, ular bandotan, ataupun in English viper. Maka ular ini sangat berbisa, pendek, gemuk. Ular bandotan yang istilah latinnya Ankistrodon rhodostoma, yang banyak di Bogor, seperti dinamakan ular tanah. Maka ini sangat mematikan. Maka akhirnya keluar dari teko tersebut ular yang akhirnya memberikan iqab dan adab bagi orang yang menyelisihi sunnah ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih seperti kami sebutkan tadi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.